pasien terpasang kateter. Kemudian kaji dan cermati tanda-tanda vital atau tingkat kesadaran yang menunjukkan adanya sepsis. Nah, itu apa tanda-tanda sepsis? Tanda-tanda vitalnya bisa nadinya banyak, ning kecil, hampir nggak terdengar. Frekuensi napasnya juga bisa cepat, ya. Tensinya nanti juga bisa menyesuaikan tergantung hari-hari biasa pasiennya cenderung hipertensi atau normal, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus kesadarannya yang memang yang tidak kalah penting ya PCR-nya, ya. Nah, ini kondisi apabila terjadi ISK pada saluran perkemihan atas atau pada ginjal. Nah, ini kalau ada pyelonephritis bisa karena juga bakteri. Ya, kemudian pyelonephritis juga sering terjadi karena akibat dari reflux pada uretrovesikel yang kemarin misalnya pada pasien BPH itu, ya, atau pada pasien yang mengalami obstruksi saluran perkemihan bagian bawah. Kemudian juga obstruksi saluran kemih itu akan meningkatkan kerentanan ginjal terhadap terjadinya infeksi, karena kita ingat bahwa di dalam kandung kemih itu atau kandung kemih di dalam urin itu banyak mengandung berbagai macam kuman, sehingga itu harus dikeluarkan. Apabila tidak bisa dikeluarkan karena jalannya yang tersumbat, maka resiko terkena gangguan atau terjadi infeksi di ginjal. Kemudian pyelonephritis juga dapat berlangsung secara akut maupun kronis. Ini tergantung berapa lama. Kalau lebih dari 3 bulan berarti kronis. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi ginjal yang kalau terinfeksi. Warnanya saja, ya, kayaknya sudah enggak. Nanti, ya. Ini etiologinya juga sama bakteri, ya. Nah, di sini penularannya bagaimana secara hematogen? Hematogen itu mengikuti aliran darah. Ya. Kalau yang mengikuti kelenjar limfa namanya apa? Limfogen. Nah, jadi kita ingat ya bahwa ternyata ginjal itu menyerap darah atau memerlukan darah atau darah itu dari dalam tubuh dibawa ke ginjal sebanyak 20-25%, seperempatnya. Kalau misalnya darahnya itu 5.000, kemudian kasus penyebaran secara hematogen itu kurang dari 3%. Ini manifestasi terjadi pyelonephritis akut, ada demam pasti. Kalau ada infeksi apapun pasti ada sertai demam, nyeri pada bagian yang terinfeksi. Kemudian terjadi leukositosis, peningkatan angka leukosit. Maka nanti Anda harus ingat berapa nilai angka leukosit normal, gitu nggih. Kemudian juga adanya bakteri atau sel darah putih pada urin. Itu dilihat secara makroskopis, tapi secara mikroskopis untuk mengetahui apakah bakteri ataupun karena jamur, itu Bapak yang tahu. Kemudian adanya disuria, adanya sel darah putih tadi piura, disuria kesulitan, kemudian adanya sering berkemih, pembesaran di ginjal pasti. Kalau ada inflamasi berarti di sana ada tumor. Ada 4-5 ya, dolor, kolor, rubor, tumor, fungsi lain. Ya. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya sama ya tadi seperti pada pemeriksaan bagian atas. Ini yang kronis itu apabila lebih dari 3 bulan. Sehingga sampai pasiennya tampak letih, sakit kepala, anoreksia, nafsu makan menurun, poliuri, nah ini haus yang berlebihan, kehilangan berat badan. Kemudian dievaluasi terkait dengan diagnostiknya, hasil IVP-nya, hasil biolnya, ya, itu seperti apa. Nah, ini tentunya akan mengalami kenaikan. Kemudian pemberian antimikrobakterial. Sini bisa dikombinasi ya, tergantung daripada hasil kulturnya tadi. Ini lebih sensitif terhadap antibiotik yang mana, nanti akan ada rekomendasi di hasil pemeriksaan kultur nih. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi kalau ISK itu bisa penyakit ginjal stadium akhir, kalau kronis bisa terjadi hipertensi, karena di sini kalau ada gagal ginjal maka
fungsi ginjal yang lain itu bisa terganggu juga. Padahal kita ingat kemarin ginjal itu kan salah satunya mensekresi atau mengeluarkan hormon renin atau renin. Nah, renin tadi itu akan memicu terjadinya perubahan ya. Dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga itu merupakan vasokonstriktor. Wah, kemudian terbentuknya batu ginjal. Nah, ginjalnya. Jadi pada saat infeksi itu juga berisiko terjadi batu ginjal, berisiko terjadinya gagal ginjal. Nah, itu. Nah, ini kondisi glomerulus yang mengalami infeksi secara akut. Ini pengertiannya berarti adanya infeksi di glomerulus. Ya. Ini hampir sama ya manifestasinya kadang-kadang kalau enggak hati. Kemudian nah ini pun terjadi karena adanya reaksi antigen antibodi. Ya, seperti apa itu antigen antibodi? Ya saat Anda berinteraksi di psikososial spiritual. Ya. Patofisiologinya pada glomerulonefritis akut. Tanda gejalanya ada mengeluh sakit, Malaysia males, edema pada wajah, moon face, ada nyeri panggul, hipertensi ringan sampai berat. Kemudian nyeri tekan pada sudut kortovertebralis. Ya. Nah, ini hasil pemeriksaannya juga sama ya yang perlu diperiksa. Ada albumin, ada kemungkinan terjadi ada darah di dalam urin. Atau kayaknya pemberian antibiotik dan ini saya kok masih jadi ngantuk terkantuk-kantuk. Nah, nanti ingat ya, ini beberapa yang harus dibatasi jika terjadi infusufisiensi, retensi nitrogen, kemudian natrium yang dibatasi. Ini beberapa komplikasi yang bisa terjadi atau kontradiksi atau kontraindikasi. Kemudian obat diuretik. Nah, jadi tadi kan terjadi adanya ISK di bagian atas saluran perkemihan. Untuk meringankan beban kerja ginjal, maka di sini diberikan diuretik. Ingat ya, pasien itu diberikan diuretik, maka Anda harus monitor karena efeknya itu nanti urinnya akan keluar. Anda juga lihat efek sampingnya, urin yang keluar itu berapa banyak. Jangan sampai nanti setelah mengetahui urin keluarnya banyak, tidak diimbangi dengan monitor haluaran urinnya, tidak dimonitor, resusitasi atau pergantian cairannya juga tidak termonitor, tanda-tanda infeksi juga tidak diperhatikan. Itu ya, saya kira beberapa. Nah, ini kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami gangguan di ginjal, urin output plus IWL. Ingat ya, urin output plus IWL. Urin outputnya ya nanti sesuai hasil pengkajiannya. IWL itu berapa banyak? IWL itu insoluble water loss. Ataupun pendek kata artinya apa? Halo? Air yang keluar. Air yang Air yang keluar. keluar tapi bukan yang nggak terlihat, Ibu. Ya, jadi air yang keluar dari dalam tubuh yang tidak terhitung. Ya, Contohnya apa aja jadinya? dari pernapasan, Ya, pernapasan itu minyak, perforasi, terus keringat, keringat. Ya, terus terus pernapasan, keringat. hmm, 10 sampai 20 mililiter per 20 menit. Oh, ya. Per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya, nanti ini ada soal tapi saya urin output 250, berat badannya 50. Berarti berapa cairan yang Anda rekomendasikan? Kan urin output plus IBL. Urin outputnya berapa tadi? 5.
250. 250. IWL-nya diketahui berat badannya 50. IWL itu berapa kali berat badan? 10 sampai 20 kali berat badan. Ya, 10 sampai 15 kali. Oh, 15. Untuk ya, bukan kali ya. Apa konstanta. Jadi 10 sampai 15. Jadi berat badannya 50 tadi. Nggih, 50 kali 10, 10. Berarti 500. 500. Sampai 10 apa 15 kali Oh, enggak 50. boleh. Berarti 15 kali 50. 650. Eh, plus Boleh. 105, 0. apa itu? 1050 Apanya? Nah, IW. tadi kan 10 sampai 15 toh, berarti berapa Oke. sampai berapa? Kan ada kisarannya toh? Oh, berarti 500 500 sampai sampai 600. 1050. Nah, Iya, jadi 500 tambah 250 Ya. sama dengan Sama dengan 750 tambah 750. 250 berarti sekitar dari 9. 750 sampai 1000. 1000. Paham toh? Iya, Paham. insya Nah, Allah. nanti soalnya gitu ya. Jadi besok Anda mengadu si edukasi ke pasien jangan oh nanti minumnya yang banyak. Nah, banyaknya berapa? Pasienmu ada nggak kontraindikasi? Ada nggak restriksi cairan gitu ya? Berbeda dengan pemberian penghitungan cairan pada orang yang tidak ada gangguan restrik atau tidak ada gagal ya. Berapa banyak kebutuhan cairan? 2 liter sampai 3 2.000 sampai 3.000 itu asalnya dari cairan, buah-buahan, makanan. Hah? Asalnya bukan hanya dari minuman. Itu asalnya. Tapi cara ngitungnya itu loh dari mana? Kalau tadi kan ini IWL urine peras urine outputnya itu 50 sampai cc setiap kilogram berat badan. Ya toh? Jadi ini berat badannya itu 50 kan 500 cc kali 50 berapa? Berapa? 2.500. 2.500 kan? Nah, Nggih. asalnya dari itu toh. Oh, nggih. Ya, gitu ya. Hmm. Nggih. Jadi jangan nanti disesuaikan dengan berat badan nih pasien, gitu ya. Dan Nggih. belum lagi perhitungan apa yang diperhitungkan lagi? Suhu Tubuh. tubuh pasien. Setiap kenaikan 1 derajat harus berapa tambah berapa persen? Hmm, Satu, 1 satu C. pas 10%. Ah, Kok kok nyambung? lali? Eh? 10, 10. Nah, 10%. Gitu ya. Nggih. Jangan pada lupa. Terus lagi, kalau banyak keluar keringat dingin, Ditambah. menjadi pertimbangan. Terus habis itu pernapasan cepat menjadi perhitungan enggak di dalam menghitung IWL? Nggih. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu. Nanti cek lagi rumus-rumusnya. Nah, ini glomerulonefritis kronis. Nah, itu juga sama. Ini karena apa? Dampak daripada perubahan antigen antibodi. Ini kondisi kalau terjadi glomerulus nephritis karena ginjalnya. Atau fisiologinya karena apa? Kejadian infeksi berulang. Ya, nah, kemudian di sini akan mengakibatkan adanya jaringan fibrosa yang luas dan menimbulkan jaringan parut sehingga akan mengakibatkan kalau jaringan parut berarti kasar ya sehingga akan mengakibatkan ketidakteraturan. Dengan demikian nanti akan mengakibatkan apa? Penebalan pada dinding renal. Akhirnya terjadi kerusakan pada glomerulus ya. Itu kalau terjadi perlukaan berarti kan akan merusak jaringan tadi ya. Begitu? Nggih.
Nah, ini manifestasi pasien tampak kurus, kulitnya berwarna kuning keabu-abuan, ada odem, tidak tensinya tidak normal, bisa naik, bisa turun, mukosanya juga pucat karena terjadi anemi. Kita ingat kemarin kalau ada gangguan di ginjal berarti gangguan di fungsi ginjal. Fungsi ginjal selain sebagai alat ekskresi, non ekskresinya mensekresi beberapa hormon toh? Nggih. Hormon eritropoietin. Poetin. Sehingga akan terjadi anemi. Bisa juga terjadi mudah kropos. Karena apa? Terjadi gangguan di dalam pembentukan vitamin D kan? Nggih. Kok lupa? Harus ingat loh, Doan. Nggih, nggih. Ya. Gitu ya. Lanjut. Itu beberapa hal ya. Terus bisa terjadi kardiomegali juga, irama jantung kalau suara paru bisa crackless. Karena apa? Kita ingat bisa terjadi ödem pulmo juga atau infeksi. Ini pada urinalisis ada proteinuria ya. Terus ada kardiomegali, ada ödem pulmo. Ya. Maka batasannya batasi natrium cairan ya bila tidak terdapat hipertensi. Dietnya TKTP boleh ya untuk kebaikan. Kalau infeksi itu dietnya TKTP dan harus ditangani dengan tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pasien diistirahatkan bila terjadi edem berat, kepala ditinggikan. Berat badan juga dipantau tiap hari, lingkar perut juga ya, obat antidiuretik juga tolong diperhatikan untuk mengurangi kelebihan cairan. Kemudian pemberian natrium cairan juga harus disesuaikan kemampuan ginjal. Jangan sampai tinggi natrium, tinggi cairan, nanti bisa malah mengakibatkan tambah bengkak ya. Ini kalau terjadi SK pada atas ada ginjal. Nyeri di daerah panggul kemarin dah ginjal teraba lunak, nyeri tekan pada costovertebra, terjadi kekakuan abdominal, ada demam peningkatan suhu tubuh, kemudian akan mengalami rasa lemah, malaise, anoreksia, nafsu makan, dan penurunan haluan urin, penurunan keluaran urin ya. Sehingga warna urinnya bisa keruh atau ada bakterinya, bisa piuri berwarna putih, atau bisa juga karena ada sel darah putih. Kemudian juga bisa merah kalau ada sel darah merah, jadi ada perdarahan. Kemudian diperlu dilakukan kultur dan sensitivitas urin hasilnya positif. Hasil radiografi, IVP, urografi, ekskresi dan sitoskopinya menunjukkan adanya kelainan. Ini diagnosanya ya. Gangguan eliminasi di suri, hisistansi, frekuensi ataupun sering berkemih ya. Karena ada iritasi. Karena tadi kalau pada ada iritasi itu setiap ada penambahan urin dia nggak bisa menahan karena kemampuan untuk berdilatasi menurun ya. Dan kenapa habis kencing kok tidak merasa puas? Karena pada saat mengkerut tidak optimal karena terasa sakit sehingga masih ada urin yang tinggal di kandung kemih. Sehingga adanya urin di kandung itu menjadikan seseorang ingin ada rangsang refleks berkemihnya muncul. Gitu ya. Itu saya kira ini beberapa bagaimana intervensinya ya.